Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada video kali ini kita akan membahas subbab laboratorium IPA dan merancang percobaan. Jadi pada video sebelumnya sudah dibahas bagaimana sebuah teknologi dapat tercipta dari pemikiran banyak orang. Berbagai kemudahan yang kita peroleh melalui internet ternyata tidak terlepas dari sumbangan pemikiran Newton tentang hakikat apel jatuh 3 abad yang lalu ya. Bahkan saya yakin dulu Newton tidak akan mengira bahwa sumbangannya ini akan berdampak besar pada kehidupan manusia, bahkan ratusan tahun setelah masa hidupnya. Kalian gunakan dalam berbagai aktivitas di tingkat SMP ya. Di sini saya akan mengelompokkan 4 kelompok alat lab yang biasa digunakan. Yang pertama adalah kelompok alat untuk mencampur atau mereaksikan bahan. Yang kedua adalah alat untuk mengamati. Yang ketiga adalah alat untuk pengamanan. Dan yang keempat adalah alat untuk mengukur. Alat untuk mencampur bahan terdiri dari ini namanya adalah labu ukur yang fungsinya adalah untuk mengencerkan zat tertentu hingga batas leher labu ukur. Yang kedua adalah labu Erlenmeyer sebagai alat ukur atau mencampur bahan analisa zat kimia senyawa. Berikutnya adalah gelas kimia atau gelas beker. Fungsinya sebagai tempat mereaksikan, menampung, melarutkan bahan kimia berupa larutan, padatan, pasta, ataupun tepung. Yang kedua juga bisa untuk memanaskan bahan. Yang berikutnya adalah tabung reaksi. Ini manfaatnya adalah untuk tempat mereaksikan larutan atau bahan kimia. Yang kedua, sebagai tempat mengembangbiakan mikroba dalam media cair. Kelompok kedua adalah alat untuk mengamati. Kalian biasanya melihat alat semacam ini di SMP. Ini namanya adalah mikroskop yang berfungsi untuk mengamati benda-benda yang sangat kecil. Berikutnya adalah alat untuk pengamanan, terdiri dari statik, tang crucible, dan Bose head. Nanti kalian akan ditanya tentang apa fungsi dari setiap alat ini di kuis. Kita lanjutkan ke alat untuk mengukur ya. Ini terdiri dari termometer, neraca pegas, gelas ukur, jangkau sorong, mikrometer sekrup, dan neraca Ohaus. Jadi alat-alat ini relatif mudah untuk digunakan ya. Kalian tinggal melihat skala yang diukur ya. Nah, ini di antaranya yang nomor 1 adalah namanya jangka sorong. Ini untuk mengukur besaran diameter dan kedalaman ya. Ini untuk diameter, ini rahang, ini diameter dalam, ini rahang kecil ya, rahang untuk diameter dalam, dan ini untuk mengukur kedalaman. Nah, ini keistimewaannya dibanding dengan penggaris adalah dia bisa mengukur hingga ketelitian 0,1 mm. Jadi kalau penggaris biasa hanya 1 mm ya, yang paling kecil yang bisa diukur. Tapi kalau jangka sorong bisa sampai 1/10 mm. Yang ini namanya adalah neraca Ohaus. Fungsinya adalah untuk mengukur besaran massa, dapat mengukur hingga ketelitian 0,01 gram. Dan yang berikutnya adalah termometer. Ini untuk mengukur besaran suhu, dapat mengukur hingga ketelitian 1 derajat Celcius. Oke,
laboratorium IPA juga dapat menjadi tempat yang sangat berbahaya ya. Banyak bahan-bahan kimia yang kalau tidak ditangani dengan baik maka akan bersifat racun atau mudah terbakar atau merusak lingkungan. Jadi di sini kalian lihat sebuah tanda peringatan yang mungkin akan kalian temukan di botol atau di wadah alat bahan-bahan ya. Jadi ini mudah meledak, ini mudah teroksidasi. Kalau ada bahan yang ada logo ini berarti dia mudah terbakar. Kalau ada seperti ini berarti berbahaya bagi lingkungan. Kalau ada bahan seperti ini beracun berarti, dan ini bahaya iritasi, dan kalau yang ini adalah bersifat korosif. Oke, ini diantara contoh bahan yang membahayakan ya, ada di bagian botolnya pastinya. Ada yang tercetak kuning, tercetak oranye, atau tercetak putih. Nah, sekarang kalian tulis nanti di kuis ya. Pertanyaannya akan seperti ini. Kira-kira apa saja nama alat-alat ini dan apa fungsinya? Oke, kita lanjutkan dulu materinya. Kita sekarang masuk ke merancang percobaan ya. Jadi bagian C dari bab 1 ini adalah merancang percobaan. Jadi dalam hal ini ilmuwan sains bekerja seperti detektif dalam hal mengamati, bertanya ya, terus mengumpulkan bukti ya, kemudian menyimpulkan ya. Nah, bedanya mungkin yang ini pakai pulpen, yang ini pakai pistol ya. Nah, pekerjaan seperti ini disebut sebagai metode ilmiah. Jadi metode ilmiah adalah cara atau pendekatan yang dipakai dalam penelitian suatu ilmu. Sebagai calon ilmuwan masa depan, kalian harus belajar menggunakan metode ilmiah. Ya, jadi sesungguhnya langkah-langkah metode ilmiah ini juga digunakan dalam berbagai bidang pekerjaan. Ya, jadi menyelidikinya sama, mengumpulkan buktinya sama, menyimpulkannya sama, dan diawali semuanya dengan mengamati. Ya, baik saintis ataupun detektif. Nah, apa saja langkah-langkah metode ilmiah? Oke, yang pertama adalah observasi. Jadi, pada saat menciptakan suatu penemuan, ya, para ilmuwan itu dapat ide biasanya diilhami dari pengamatan atau observasi yang dilakukan di lingkungan sekitarnya, atau mungkin hasil observasi orang lain ya. Oke, jadi dan observasi itu menggunakan panca indera untuk mengamati. Terus kemudian jika ternyata hasil observasi ini menarik untuk kita lakukan ya, untuk diteruskan ke arah penyelidikan atau penelitian, maka kita harus segera membuat tujuan percobaan atau tujuan penelitian ya. Tujuan penelitian itu harus dapat diuji ya dan dapat dilakukan dan bukan merupakan pendapat pribadi. Oke, yang kedua adalah melakukan hipotesis atau menduga ya, menduga berdasarkan akal sehat ya. Jadi hipotesis itu harus berdasarkan pengetahuan yang telah ada sebelumnya, harus logis, masuk akal ya. Dan kalau bisa hipotesis didukung oleh alasan sains atau secara ilmiah. Nah, dalam hipotesis juga harus menampilkan variabel. Oke, variabel ya. Apa itu variabel? Oke, nanti sebentar lagi kita bahas. Nah, kemudian langkah ketiga dari metode ilmiah adalah merancang eksperimen. Nah, di sini ada variabel ya. Apa itu variabel? Ya. Jadi, variabel itu adalah sesuatu hal yang bisa mengubah hal-hal yang lain. Jadi kalau para ilmuwan bereksperimen ya dengan mengubah suatu kondisi ya, maka perubahan kondisi tersebut mungkin bisa mengakibatkan ada hal yang lain yang berubah. Nah, itulah disebut variabel. Ya, ada 3 jenis variabel. Ada variabel bebas ya, yang bisa bebas ditentukan nilainya dan dia akan dapat menentukan variabel lainnya. Yang kedua, variabel terikat adalah gejala yang muncul atau berubah karena berubahnya variabel lain.
ya. Dan kemudian variabel kontrol adalah variabel yang bisa mempengaruhi variabel terikat, ya, tetapi harus dibuat tetap. Oke, misal seorang peneliti ingin mengetahui jumlah pupuk yang paling pas untuk pertumbuhan tinggi tanaman, ya, maka peneliti itu harus menyediakan sejumlah tanaman, misalkan dalam pot yang diberi pupuk dengan jumlah yang berbeda, ya. Nah, maka ya, jadi saya ulangi, penelitinya ingin mengetahui pengaruh jumlah pupuk terhadap ketinggian tanaman. Nah, di sini kita sudah bisa lihat bahwa variabel bebasnya adalah jumlah pupuk, ya. Jumlah pupuk boleh dikasih berapapun, ya. Ini dikasih per hari 1 sendok, 2 sendok atau 2 takar, dan seterusnya. Nah, kemudian apa variabel terikatnya? Variabel terikatnya tentunya adalah melihat pertumbuhannya atau tingginya sebagai akibat dari pemberian variabel bebas atau pemberian jumlah pupuk. Nah, sekarang apa variabel kontrolnya? Variabel kontrol itu adalah bisa berupa, nah ini tumbuhannya harus sama, ya. Tumbuhan atau tanamannya harus sama, ya. Jumlah air yang dikasih harus sama, merek pupuk juga harus sama, ya. Nah, itu adalah perbedaan antara variabel bebas, terikat, dan variabel kontrol. Contoh lain variabel misalnya suhu, kelembaban, terus jumlah air, terus ya ukuran, kalau ini berbuah misalkan ukuran buah, banyaknya daun. Nah, itu banyaknya daun juga bisa dijadikan sebagai variabel terikat, ya. Misalkan dengan pemberian pupuk ini berapa jumlah daun yang diperoleh, ya. Oke. Kemudian di merancang eksperimen ini ada alat dan bahan. Tentu saja kalau tujuan sudah dilakukan, variabel sudah ditentukan, maka kita akan bisa menetapkan alat dan bahan. Misalnya kan tadi kita menentukan ketinggian, ya, menentukan ketinggian pohon, ya, maka kan alat dan bahannya diantaranya harus ada penggaris mungkin, ya, atau meteran, ya. Atau kalau misalnya dilihat dari dari banyaknya daun atau banyaknya buah, kalau pohonnya berbuah, nah maka beda lagi kan alat dan bahan yang diperlukannya. Oke, kemudian setelah variabel, alat dan bahan, kita ke prosedur percobaan. Jadi prosedur percobaan ini adalah urutan langkah rinci yang akan dilakukan dalam percobaan tersebut agar tidak terlewat atau tidak terlupakan, ya. Nah, jadi ini 1, 2, 3 ini harus dilakukan dalam upaya untuk melakukan penyelidikan, ya. Oke, langkah keempat adalah melakukan pengukuran. Nah, untuk langkah 4, 5, dan 6 ini akan lebih rinci dibahas pada materi berikutnya karena ini berkaitan langsung dengan subbab materi berikutnya. Oke, kita lanjutkan ke langkah-langkah metode ilmiah pada penemuan lampu bohlam. Ini contoh, ya. Ini contoh. Yang pertama, kita lihat observasinya seperti apa. Jadi, sudah sejak zaman dahulu diketahui bahwa besi kalau dipanaskan dia akan menyala. Artinya panas menghasilkan cahaya. Oke. Nah, kemudian ditemukanlah baterai, ya, oleh Alessandro Volta, dan kemudian Volta mengetahui bahwa arus listrik yang dihasilkan baterai itu dapat memanaskan kawat. Nah, jadi Volta menemukan listrik menghasilkan panas. Nah, kemudian ini menjadi masalah bagi orang-orang yang penasaran dan kemudian melanjutkan dengan penyelidikan, kemudian menetapkan tujuan penyelidikannya, yaitu adalah bagaimana caranya listrik dapat menghasilkan cahaya agar bisa digunakan orang untuk menerangi rumah. Nah, kemudian orang menduga pasti, ya, bisa dilakukan, ya, kalau logam yang digunakan memenuhi kondisi tertentu, ya. Jadi listrik akan menghasilkan cahaya kalau logam yang digunakan
bisa memenuhi kondisi tertentu, misalnya bagaimana ukurannya atau jenis logamnya, ya. Nah, di sini orang mulai menduga-duga bagaimana caranya, bagaimana memungkinkan mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah eksperimen, ya, mulai merancang, melakukan dan mengolah data. Ya, orang kemudian melakukan bahwa eksperimen itu tentunya harus mengalirkan arus listrik pada berbagai bahan logam atau kita sebut saja filamen yang dengan berbagai ukuran, ya. Kemudian juga mencatat hasilnya, ya, umurnya berapa lama, kalau dia nyala berapa lama, kalau tidak nyala mungkin bisa dilakukan apa agar nyala. Oke, ya. Kemudian mencatat hal-hal yang penting yang lain-lainnya, ya. Mengapa misalkan filamen mudah putus dan segala macam. Nah, dari merancang eksperimen pengolahan data ini, orang yang pertama berhasil menghasilkan bohlam itu adalah Sir Humphrey Davy. Ya, beliau adalah fisikawan Inggris yang menemukan bohlam pertama dengan mengalirkan arus listrik pada benang yang terbuat dari platinum. Ya, nah, jadi bukan Alva Edison, ya. Selama ini kita mungkin taunya Alva Edison, Thomas Alva Edison, tapi sesungguhnya adalah di 1802 Sir Humphrey Davy yang menemukannya. Nah, tetapi masalahnya penemuan Davy ini tidak sulit untuk diaplikasikan di rumah. Kenapa? Karena logam yang digunakan adalah platina, dan platina bukan sesuatu yang bisa dibeli orang, ya, dengan dibeli sembarangan orang, ya. Ini logam yang mahal. Oke, jadi pencarian bahan untuk logam pada bohlam itu berlanjut terus, ya, tidak berhenti di Davy, ya. Dan ya, mencari bahan itu kan harus mungkin bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi harus irit, harus murah, ya, mudah dibuat dan tahan lama. Nah, sejak 1802, ya, kemudian ya berpuluhan tahun lamanya, barulah tahun 1870, ya, sekitar 68 tahun kemudian, ya, ada Thomas Alva Edison dari Amerika Serikat. Ya, sebelumnya pun sudah ada ilmuwan yang lainnya, tapi yang paling fenomenal ini adalah Thomas Alva Edison dari Amerika Serikat. Ya, dia mulai berusaha ikut serta dalam perlombaan merancang lampu pijar, ya. Jadi diawali dari tahun 1870 Edison ini, kemudian dia berhasil pada tahun 1879. Jadi dari mulai dia memulai mencari bahan untuk bohlam sampai dia berhasil menemukan bahan yang benar-benar bisa diandalkan itu sekitar 9 tahun, ya. Itu pun hanya bisa bertahan 40 jam, ya. Tapi dalam kurun 9 tahun ini dikabarkan bahwa Edison telah menguji lebih dari 3.000 bahan. Karena penemuannya bisa diaplikasikan untuk masyarakat, maka dialah yang digelari orang yang menyalakan dunia di malam hari, ya. Jadi bukan Sir Humphrey Davy orang yang pertama kali, tetapi benar-benar Edison, ya, karena dia memungkinkan semua masyarakat menikmati hasil karyanya. Ya, jadi di sini kita bisa belajar ya bahwa Edison ini perlu 9 tahun dan 3.000 kali gagal, ya, mungkin lebih dari 3.000 kali gagal untuk menemukan bahan dari bohlam, tetapi dia tidak berhenti, ya. Dia tidak berhenti. Nah, kita harus belajar dari Edison bahwa kita jangan mudah menyerah, ya, dalam hal menggali ilmu, ya. Karena apa? Karena ketika berhasil, maka ya kita bisa memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat luas, ya. Bahkan itu di lebih dari seabad berikutnya, ya, kita masih tetap mengenang Edison sebagai pahlawan yang menyalakan
lampu, yang menyalakan dunia ya di malam hari dengan lampunya. Nah, jadi kita lihat bahwa dari proses observasi hipotesis itu kadang-kadang tidak dilakukan oleh seseorang ya. Ya, karena kan memang fenomena alam itu kan mungkin ya memang sudah sering dilihat ya. Tapi butuh pemikiran-pemikiran yang siap, ya butuh orang yang terlatih untuk bisa melihat sebuah peluang dari fenomena yang kita lihat sehari-hari ya. Ya ini tidak beda dari Newton ya. Bagi Newton, orang yang ya artinya berpikiran siap ya, melihat apel jatuh adalah sebuah hal yang apa ya, menggugah rasa pengen meneliti gitu ya, kurius. Nah, tapi bagi kita mungkin belum ya, mungkin juga nanti ada hal-hal yang biasa kita observasi ya, tidak kita pedulikan, tapi mungkin akhirnya akan bisa menghasilkan sebuah penemuan. Nah, nanti setelah ini semua dilakukan, barulah disimpulkan ya, kesimpulannya bahwa ternyata bahan untuk membuat logam itu harus bahannya apa, ukuran apa, gas pengisi bohlamnya, cara produksinya gimana ya. Nah, ini kan kalau kita lihat ini pasti berkaitan dengan apa yang kita hipotesiskan dari awal ya. Oke, mungkin itu yang bisa disampaikan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.